sholatnya sempurna, Masya Allah. Nah ini langsung aja ada tausiah dari Ustadz Syam. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ca? Alhamdulillah baik, sehat Anak-anak ya? sehat? Sehat, Masya Allah. Ya Ustadz, ini aku pernah dengar katanya perempuan itu kalau lagi haid, itu katanya nggak boleh potong kuku sama. Pernah denger? Iya kan, nggak boleh Denger di potong mana? rambut juga. Dengar di mana dulu nih? Ya kata teman-teman aku Oke, sih waktu teman-teman, zaman-zaman baik, SMP, baik, SMA. baik. Kan sekarang masih kuliah, udah enggak. Terus kalau misalnya nih ya, itu sebenarnya gimana? Apakah kita harus ngumpulin kukunya sama rambutnya karena takutnya ya itu bahaya kalau dibuang. Nah itu gimana sih, bener nggak sih mitos itu Ustadz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ibunda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha berangkat menuju kota Mekkah melaksanakan ibadah haji. Sesampainya di kota Mekkah Al-Mukarramah, tiba-tiba ibunda Aisyah berkata kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, kayaknya saya haid deh. Kayaknya saya batal deh ini berangkat hajinya deh karena saya haid." Maka kata Rasulullah SAW, maka lepaskanlah yang namanya niat ihrammu, kemudian engkau menyisir rambutmu. Kira-kira Bu, kalau orang nyisir rambut habis perjalanan jauh, perjalanan panjang, dia nyisir rambutnya, kira-kira ada yang rontok nggak? Pasti. Ada yang rontok. Maka dari kisah ataupun riwayat ini diambillah kesimpulan rawahu Bukhari wa Muslim bahwasanya menyisir rambut ketika sedang haid adalah diperbolehkan. Masya Allah, apalagi kalau rambutnya sudah kayak sarang laba-laba. Apalagi kalau rambutnya berantakan pas pakai jilbab, Masya Allah, cantik Masya Allah. Tapi ketika buka jilbab berantakan, lalu suaminya pulang dari luar kota, bolehkah memotong rambutnya pada saat haid? Sebaiknya tidak dipotong, tapi kalau mudaratnya lebih besar kayak suaminya akan kaget ketika melihat rambut istrinya, maka dia datang ke salon, "Tolong rapikan rambut saya, suami saya mau datang," maka itu diperbolehkan. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan seorang wanita yang sedang haid dipotong rambutnya. Bagaimana dengan potong kuku? Potong kuku pun demikian, gunting kuku pun demikian. Pada saat haid, seorang ibu mau nyuapin makanan anaknya, lalu kukunya panjang, kotor tangannya, mau masak, tangannya kotor karena ada kukunya yang panjang, maka ketika saat haid, maka dia diperbolehkan untuk menggunting kukunya. Baik, after potong rambut, after potong kuku, bagaimana dengan rambut dan kuku yang telah dipotong tadi? Apakah dikumpulkan lalu dimandikan? Sanggup nggak Bu kira-kira Bu? Rambut yang rontok tadi itu, kuku yang habis dipotong itu pas mau mandi janabah dikumpulin, sanggup nggak? Nggak sanggup. Di mana taruhnya? Iya, dikumpulin. Iya, sanggup nggak ngumpulin? Nggak sanggup ngumpulnya. Oh, enggak sanggup ngumpulnya. Maka dari itu Islam tidak pernah menyusahkan umatnya. Jikalau kita pernah mendengar bahwasanya dikumpulkan dan dimandikan kembali, itu adalah pendapat daripada kehati-hatian seseorang. Karena siapa tahu nanti dimintai pertanggungjawabnya. Tapi intinya ini, semua yang wajib dimandikan adalah anggota tubuh yang akan sholat. Anggota tubuh yang akan sholat. Semua yang wajib dimandikan adalah anggota tubuh yang akan beribadah. Rambut yang rontok tadi ikutan ibadah enggak? Nah, kuku yang lepas tadi itu ikutan ibadah enggak? Maka dari itulah pendapat para ulama, walaupun ada sebagian yang memakruhkan, tapi yang sahih adalah ketika mereka mengatakan tidak apa-apa, kalau sudah terlanjur rontok apalagi tidak disengaja ya sudahlah, kalau udah kepotong kukunya ya sudahlah, tapi kalau ada yang mengumpulkan berarti itu adalah salah satu pendapat yang kehati-hatian. Mereka pendapat begini, siapa tahu nanti di hari kiamat dimintai pertanggungjawabannya atas bagian tubuh yang terlepas yang tidak ikut mandi wajib. Tapi ingat, manusia
manusia itu suci daripada najis, baik hidupnya maupun matinya. Dari pendapat inilah, ini sebenarnya pertanyaan klasik Bu, bukan hanya kita yang di Indonesia yang bertanya demikian, karena ini dibahas oleh Syekh Utsaimin, pertanyaan ini juga pernah dibahas oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, bahwasanya seseorang yang mandi janabah, mandi wajib, mandi besar tidak perlu untuk mengumpulkan semua yang terlepas daripada tubuhnya, dikarenakan apa? Karena yang dimandikan, yang disucikan adalah sesuatu yang akan beribadah kelak. Masya Allah. Jadi sekali lagi ya Ustadz ya, berarti sebenarnya kita nggak apa-apa ya Ya. kalau nggak harus mengumpulkannya. Ya, tapi Ya kalau udah. misalnya kehati-hatian, waro benar. namanya waro. Ya. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti coming soon ya Ustadz Syam Coming bisa soon. nyisirin calon istrinya. Waduh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam, buat tepuk tangan ya Bu. Masya Allah ya jemaah, hari ini kita udah dapat beberapa ilmu-ilmu nih dari guru-guru kita. Masih banyak lagi yang akan